Jumpa lagi dengan saya, Mas Aji di Pakar Pelarisan. Dan kali ini ada yang bertanya, Mas Aji, selain menggunakan azimat, selain menggunakan keris, selain menggunakan lukisan, selain menggunakan mustika, selain menggunakan benda-benda untuk memagari tempat usaha saya itu bagaimana, Mas Aji? Karena saya sudah profesional dalam bidang saya sudah paham betul tentang usaha yang saya lakukan, dagang saya, jual beli saya sudah paham betul dengan apa yang saya lakukan ini. Tetapi masih saja terjadi hal-hal aneh, Mas Aji. Ini ada klien-klien saya seperti itu. Ada yang punya warung, tiba-tiba masak nasinya nggak jadi, kayak bubur begitu. Dia sebenarnya sudah memberikan gula secukupnya pada kopi atau pada teh, tetapi rasanya masih anyep. Sudah goreng tempe, sudah goreng tahu, tetapi tidak matang-matang. Sudah menanak nasi, tapi tidak matang-matang, Mas Aji. Saya sudah, sudah niat bangun tepat waktu. Misal saya mau buka warung habis subuh, saya sudah dari pagi belanja, siang masak, dan lain. Ketika mau masak, habis isya saya ketiduran hampir sampai subuh sehingga saya gagal berjualan. Ini yang warung. Ada yang orang klien saya yang properti itu, Mas Haji, saya sudah bertemu dengan klien saya, sudah deal, tapi tiba-tiba tidak bisa diserobot orang lain. Tiba-tiba tidak jadi deal dengan saya, tidak jadi membeli rumah saya. Ada yang seperti itu. Ada kontraktor yang sudah perjanjian MOU, sudah mau tanda tangan, tetapi ketika bertemu jadi gagal, Mas Haji. Apakah Mas Haji punya solusi? Ini sebenarnya cukup melebar ya, saya membicarakan tentang tempat usaha ya. Tetapi kalau memang itu terjadi pada pribadi, atau memang tempat usaha Anda, biasanya kan orang-orang yang punya usaha besar itu properti, konsultan dan lain-lain, dan selalu gagal, biasanya punya kantor begitu. Dan ada orang yang memang tidak suka dan menargetkan kantor sebagai sasaran santetnya atau sasaran energi negatif supaya usaha Anda tidak laku dan lain-lain. Apakah ada cara yang praktis, Mas Aji, untuk menetralisir hal itu? Pasti ada. Ada, Mas Aji, ada solusi. Insya Allah. Jadi begini, caranya cukup mudah. Anda ambil pasir atau debu. Kalau misal kesulitan pasir, bisa menggunakan debu atau bisa menggunakan tepung. Tetapi kalau Anda istilahnya kalau Jawa itu bueman gitu. Bueman apa ya namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, pokoknya itulah. Jadi daripada menggunakan tepung itu ada harganya, mending menggunakan pasir, maksud saya begitu, atau menggunakan debu. Atau kalau tidak ada debu, mungkin bisa menggunakan tanah yang ditumbuk-tumbuk supaya halus begitu, supaya kayak tepung begitu. Anda ambil satu genggam debu atau pasir tadi, Anda buka. Ini Anda membacanya boleh di dalam rumah, boleh ketika mengambil debu, tetapi Anda dalam keadaan suci ya. Ketika Anda punya hadas besar, Anda harus sudah mandi hadas besar. Kalau Anda non-muslim, Anda dalam keadaan suci. Kalau memang Anda muslim, Anda boleh sesuci dengan cara wudhu. Intinya Anda bersih ya, wudhu. Pegang begini debu atau pasirnya, Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali, tidak boleh bernafas. 7 kali ya. Tahan nafas, maksudnya tidak boleh bernafas begitu. 7 kali, kemudian Anda baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim selama 7 kali juga. Dan tidak boleh bernafas 7 kali. Kemudian baca 7 kali, tapi ini satu kali bacaan harus 1 kali nafas, 1 tarikan nafas. Misal gini, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tunil muslimin. Saya ulangi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tunil muslimin. 1 kali nafas. Kemudian baca lagi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tunil muslimin. Itu baca 7 kali. Kemudian Anda sebarkan
mengelilingi tempat usaha Anda, kemudian sebar-sebar sedikitnya di tempat kerja Anda. Intinya itu dicukupkan untuk mengelilingi tempat usaha Anda dan tempat kerja Anda. Dicukup-cukupkan begitu. Apakah berhasil Mas Haji? Saya tidak berani menjamin itu 100% berhasil, tetapi alhamdulillah klien-klien saya banyak yang saya arahkan seperti itu, tetangga saya arahkan seperti itu, dan alhamdulillah usahanya tidak ada kendala lagi dan kembali lancar. Jadi Anda tidak perlu menggunakan azimat atau tidak perlu menggunakan apapun, tidak perlu menggunakan pegangan spiritual, pegangan pusaka, cukup menggunakan doa itu, insya Allah usaha Anda akan lancar kembali dan tanpa ada halangan apapun dan semakin sukses. Insya Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, dan ingat, selalu punya pekerjaan atau selalu punya usaha, pada intinya Anda selalu membuka pekerjaan untuk orang lain supaya Anda menjadi bermanfaat bagi orang lain. Orang keren adalah orang yang selalu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bukan kerja untuk orang lain. Semoga sukses.